Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kiri suara. Diam. Kita bisa berkumpul untuk kita cinta ini dalam rangka Ramadan. Bahwa perhatian salam berumat kita dan kepada kita. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan saya boleh berbicara mengenai Ramadan ini untuk haruskan lagi dan aku boleh orang betul mengajarkan pada malam hari ini kedua puasa. Masya Allah. Puasa secara bahasa artinya menahan dan secara istilah adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan dari terbitnya matahari dan digunakan hari. Ibadah puasa pertama kali disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Dan ibadah puasa ini bukan merupakan hal yang pertama kali dilakukan pada orang banyak orang. Bahkan sebelum adanya Nabi Muhammad sudah ada yang melakukan puasa. Contohnya seperti puasa Nabi Daud. Ibadah puasa sebagai tiga. Pertama adalah puasa wajib. Contohnya puasa di bulan Ramadan. Contohnya seperti al-Qasar apa yang puasa pada 6 Ramadan. Lalu puasa hati-hati pakai. Kemudian contoh kedua adalah puasa kita, yaitu di mana ketika kita menghadap jatuh dan ketika terjadi manfaat membaca tersebut. Dan kedua adalah puasa sunnah. Contohnya puasa hari Kamis. Dan yang ketiga adalah puasa yang diharapkan, yaitu puasa hari Fitri, puasa Idul Fitri dan puasa Idul Adha. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadislah Allah Rasul. Syahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamus shalah wa iqamus zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti. Artinya Islam dibangun atas 5 pilar. Yang pertama menurut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah mendirikan salat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah haji bagi masuk. Puasa bulan Ramadan diwajibkan seperti dengan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum agar kamu bertakwa. Jadi, imbalan yang kita dapat setelah berpuasa wajib seperti bulan Ramadan adalah meningkatkan
Demikian dan kita bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan ya, dengarkan game suara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita seluruh di luar Indonesia. Baiklah, tema ceramah saya pada pidato saya pada malam hari ini dengan tema 3 amalan sejadah putus. 3 amalan tanpa putus. Sejadah putus. Saya menukil dari hadis yang berbunyi, "Gama tal insan, apabila telah meninggal seorang manusia, inqata'a amaluhu illa min salasatin." Terputuslah seluruh amalannya kecuali 3. Yang pertama, as-shadaqatul jariyah wal ilmu yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lahu. Yang pertama itu sedekah jariyah. Yang kedua itu adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga itu adalah doa seorang anak soleh. Tiga hal ini atau amalan ini merupakan amalan yang tidak ada putusnya. Meskipun seorang itu telah meninggal, namun yang menerapkan 3 amalan ini sebelum dia meninggal, berinvestasi terhadap 3 amalan ini, maka ketika ia meninggal, amalan itu akan membantu dia dalam kubur nanti. Ada 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini berupa harta betul. Dan penerapannya itu bisa dalam bentuk zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf, dan lain-lainnya. Jika kita memberikan suatu harta kepada seseorang, contoh kita kasih dia makanan lah buat dia makan siang kan, kita kasih dia makan dan dia memakan makanan yang kita kasih itu makanannya kan berubah jadi energi ya otomatis ya. Energi yang dia gunakan untuk perbuatan baik itu mengalir pahala kepada kita. Dia sholat, pahala kepada kita. Dia punya tenaga untuk melakukan ibadah dirinya.
kebaikan akan mengalir kepada kita. Dan begitu juga sebaliknya, apabila kita memberikan suatu hal yang buruk, maka itu mengalir keburukan kepada kita. Contoh, uang hasil judi kita pakai untuk memberi makan anak dan istri kita. Anaknya makan uang haram, dan itu tentu kenapa buruk? Apalagi buruk, akhlak dan adab yang buruk, dan dari anak yang buruk juga. Tanaman berbagai macam perang yang dia buat. Dan istrinya pun mungkin memiliki sifat yang buruk juga. Bahkan sekali-sekali mungkin dia mau tidak belakang terhadap suami. Jadi itu perubahan saudara dia. Yang kedua, ada ilmu yang bermanfaat. Ini dalam berbentuk ilmu. Meskipun kita tidak dapat melihat bentuknya, tapi ilmu ini mahal. Terkesan sepele, tidak ada apa-apa, padahal sebenarnya mengubah dunia. Dan ilmu ini dia akan mengalir kalau kita menyampaikan kepada orang. Katakanlah satu kata. Apa satu kata? Tapi satu kata itu nanti kelak akan memberikan manfaat bagi kita. Ada sampaikanlah walaupun hanya satu kata. Itu manfaat. Dan ilmu ini yang disampaikan ini sama seperti yang tadi, harus bermanfaat juga dan baik tentunya. Kalau tidak yang alir kepada kita itu buruk. Dan pula kita kasih. Ini tidak cuma berlaku kayak kita contohkan, kita kasih dia ilmu untuk apa ya, berpidato yang baik lah. Bagaimana caranya supaya bisa menarik audiens, bagaimana caranya supaya tidak bosan menyampaikannya, itu merupakan ilmu. Dan apabila digunakan seseorang dan dipakai seseorang, itu paling dari kita. Bahkan ya, sama-sama dikatakan tidaklah meninggal. Seseorang itu akan tetap hidup apabila dia dikenal ilmunya atau karya seninya. Dan orang yang segera mati itu adalah ketika ia dilupakan. Ketika manusia itu dilupakan, maka dia sebenarnya telah meninggal. Maka oleh karena itu, ilmu yang bermanfaat ini kelak akan ada terus. Dan kita menyampaikannya adalah juga kepada orang. Lalu yang ketiga ada doa anak soleh. Di sini digunakan waladin sholihin. Waladin di sini adalah isim nakirah, isim nakirah yang bersifat umum. Berarti ini bukan maksudnya kita sebagai orang tua, misalnya kita punya anak, bukan anak kita, tapi bisa jadi anak orang lain. Karena ini disebutkan di sini isim nakirah, bukan cuma anak kita. Berarti bisa saja anak soleh lain kita minta doanya. Dan biasa ini sering berlaku kepada orang yang memberi sedekah habis kepada pondok pesantren. Dan dia minta doa agar untuk kesembuhan lah atau apa itu. Lalu mereka yakin anak pesantren itu adalah anak soleh semua. Dan doanya anak soleh ini itu mengalir pahalanya. Maka dikatakan, didiklah anak kalian agar ia menjadi anak yang soleh. Didiklah ia menjadi anak yang paham agama. Didiklah ia menjadi anak yang cerdas dan pintar. Sehingga ketika kita meninggal, kita sebagai orang yang meninggal, anak tersebut merupakan anak yang soleh dan rajin mendoakan orang tua setiap saat. Itu mengalir. Jadi anak yang maksud sini bukan hanya anak, maksudnya bukan anak orang tua sendiri, tapi anak orang yang bisa. Dan ketiga ini cuma 3 hal yang
terus berputar walaupun kita meninggal, walaupun mati masuk dalam tanah ngalir. Baiklah, simpulannya tinggal di rumah 3 hal yang akan terus memberikan manfaat bagi kita dalam ayat dan kita usahakan salah satu dari hal ini dan tiga ini kita lakukan sehingga nanti pas kita meninggal ada berkah dari investasi kita sehingga kita memiliki rumah yang mengalir dan dapat terselamatkan dari api. Baiklah, ini mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kalau yang salah silakan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.